sobat sekalian, selamat datang di channel ini. Sebelumnya, kita sudah membahas rangkuman volume 2 Vigilante yang berisi dari chapter 6 hingga chapter 11. Nah, di konten kali ini akan kita lanjutkan alur cerita Vigilante volume 3, dimulai dari chapter 12 hingga chapter 18, di mana pada volume 3 ini akan ada banyak hal mengejutkan yang akan menjawab mengapa dunia queer di My Hero Academia bisa jadi seperti saat ini. Selain itu, kita akan diperkenalkan beberapa karakter baru, seperti adiknya Sukauchi, ibunya Koichi yang punya kekuatan unik, dan pro hero Amerika si Captain Celebrity. Tapi sebelum lanjut, subscribe channel ini biar admin makin semangat buat kontennya. Dan mari kita mulai. Chapter 12. Kisah diawali dengan Koichi yang sedang berada di kampusnya, yang mana diperkenalkan di sini kehidupan Koichi yang seorang mahasiswa jurusan sosiologi. Singkat cerita, Koichi kemudian didatangi oleh seniornya yang seorang wanita, di mana seniornya ini menawarkan Koichi untuk belajar sebab Koichi dianggap kurang fokus saat kuliah. Kemudian saat tiba di kos-kosan Koichi, mereka mulai membahas soal sejarah lahirnya sistem pro hero, di mana pro hero lahir ketika fenomena manusia super sudah mulai diterima oleh masyarakat di seluruh dunia. Nah, program Pro Hero ini pertama kali dicetuskan di Amerika dengan tujuan untuk memisahkan mana pahlawan dan mana penjahat. Namun dalam perjalanannya banyak yang menolak sistem Pro Hero ini. Maka dari itu pemerintah membuat aturan penekanan queer kepada masyarakat yang bukan pahlawan. Lambat laun masyarakat mulai percaya pada sistem hero. Hal ini akibat dari ketidakpuasan masyarakat terhadap politikus dan pemerintah. Maka dari itu semakin banyak vigilante atau warga sipil dengan queer hebat yang memilih untuk menjadi pahlawan resmi. Pada akhirnya si senior Koichi ini meminta tolong ke Koichi untuk membantunya penelitian, yang mana penelitiannya ini adalah untuk menyelidiki kelompok Naruhata Vigilante, yang tentu saja itu adalah Koichi sendiri, Pop Step, dan Knuckle Duster. Koichi tentunya kaget karena yang mau diteliti ini sebenarnya adalah dirinya sendiri, tapi Koichi tak mengungkap identitas vigilantenya. Kita beralih ke kediaman si senior Koichi tadi, dan diperkenalkan pula kalau dia adalah Makoto Sukauchi, sang adik perempuan dari detektif Naomasa Sukauchi. Wow, plot twist. Detektif Sukauchi khawatir sama adiknya yang suka bertindak seenak jidat, misal meneliti villain atau para vigilante. Tapi ya, si Makoto ini sama keras kepalanya dengan Sukauchi. Chapter 13. Keesokan harinya, Koichi tengah berlatih bersama Knuckle, di mana Koichi mulai jago dalam hal mengendalikan mobilitas quirknya. Koichi kemudian membeberkan ke Knuckle soal dia yang ingin membantu seniornya dalam menyelidiki vigilante, di mana Knuckle meminta ke Koichi untuk tak membongkar identitas vigilantenya. Di kemudian hari, Koichi dan Makoto mulai melakukan penyelidikan di distrik Naruhata. Selama penyelidikan, mereka lalu bertemu dengan Jube dan Samazu, yang kedua orang ini tahu kalau yang menemani Makoto saat ini sebenarnya adalah orang yang Makoto ingin selidiki. Singkatnya, mereka mulai mewawancara warga, di mana para warga memberi tanggapan yang beragam soal trio vigilante. Ada yang menghina Koichi karena aneh, ada yang memuji Pop karena seksi, dan ada yang benci sama Knuckle karena terlalu kasar. Namun, sementara sedang penyelidikan, laptop milik Makoto tiba-tiba dijamret sama villain yang memiliki quirk sepak bola. Anjir, unik banget quirknya. Si villain ini memakai quirknya yang sangat lincah untuk melakukan aksi penjamretan. Koichi tentu tak tinggal diam, dan kini dia ikutan beraksi. Namun Koichi tak bisa menangkapnya dengan mudah. Maka dari itu, Samazu langsung menembaknya dengan quirk lasernya. Masalah akhirnya selesai, dan sebelum berpisah, Makoto bersalaman dengan Koichi. Nah, ternyata Makoto ini memiliki quirk poligraf, yakni quirk pendeteksi kebohongan, di mana Makoto langsung bertanya ke Koichi apakah dia si Howler yang sebenarnya. Jawaban Koichi ternyata tidak, dan maka dari itu dugaan Makoto keliru. Sedikit penjelasan, Makoto di sini salah menyebut nama hero Koichi dengan menyebut The Howler, bukan The Crawler yang Koichi pakai. Maka dari itu, quirk pendeteksi kebohongan Makoto mendeteksi kalau Koichi menjawab dengan jujur. Ya, karena memang Koichi bukan The Howler. Chapter 14. Saat ini Koichi tengah mengejar jambret yang menaiki motor. Namun penjambret ini memiliki quirk kaki panjang sehingga kemudian membuat Koichi tergelincir. Nah, hampir saja Koichi ditabrak truk. Untungnya ada pahlawan yang menyelamatkan Koichi. Pahlawan sombong ini kemudian memperkenalkan dirinya sebagai Captain Celebrity, yang mana dia adalah pro hero top rank Amerika. Kemudian terjadi perdebatan antara Koichi dan Captain Celebrity, hingga si Captain ini bilang kalau dia jauh lebih baik daripada All Might.
Setibanya di kos, dari siaran TV terungkap kalau Kapten Selebriti adalah pahlawan dari Amerika yang terkena banyak skandal, hingga akhirnya dia mendapat banyak penolakan di Amerika. Maka dari itu, Kapten Selebriti mencoba menjadi pro hero di Jepang. By the way, nama aslinya adalah Christopher Skyline. Keesokan harinya terjadi kekacauan yang disebabkan oleh kaiju, di mana masalah ini langsung ditangani oleh Kapten Selebriti. Koichi juga terlibat dalam aksi penyelamatan, namun Koichi lagi-lagi mendapat bullying dari Kapten Selebriti. Chapter 15. Setelah kekacauan yang terjadi, ternyata masih banyak warga yang terjebak dalam reruntuhan bangunan. Maka dari itu, Koichi datang untuk membantu. Kapten Selebriti juga ikut menolong warga di sini. Namun yang ditolong Kapten hanyalah seorang wanita. Dan ketika dia melakukan aksi pahlawan, harus direkam dan diiringi pemandu sorak. Benar-benar Kapten ini adalah pro hero yang narsistik dan kapitalis. Nah, salah satu pemandu soraknya adalah Makoto, si senior Koichi sebelumnya. Di sini, Makoto sedang digoda oleh Kapten yang mengajaknya kencan. Tentunya Koichi cemburu melihat hal ini. Tiba-tiba saja dari sisi gelap gedung ada kenakel yang membeberkan informasi tentang siapa Kapten Selebriti yang sebenarnya, di mana dia terjerat skandal main wanita, penipuan, dan hedonisme. Keesokan harinya, Makoto dan Kapten akhirnya kencan bersama. Namun ketika Kapten Selebriti berniat mengajak Makoto pacaran, dengan cerdiknya Makoto langsung menelpon Pamela, si istri Kapten Selebriti yang ada di Amerika. Kapten tentunya kocar-kacir. Di sisi lain terjadi perampokan. Namun dengan keadaan yang masih kocar-kacir, Kapten Selebriti langsung mengatasi si perampok bank, dan kebetulan di situ ada Koichi, dan berkat Koichi lah Kapten tidak jadi diamuk oleh istrinya. Chapter 16. Koichi yang kelelahan tiba-tiba saja menerima telepon dari bapaknya kalau ibunya akan segera sampai ke Tokyo dan akan nginap di kos-kosan Koichi. Kaget mendengar kabar ini, Koichi langsung bergegas membersihkan kosannya karena takut ibunya akan mengamuk. Singkat cerita, ibu Koichi akhirnya sampai di kamar Koichi. Dan tak lama setelahnya, datang Makoto yang dimintai Koichi untuk berpura-pura menjadi pacarnya. Ibu Koichi lantas tak percaya kalau Makoto mau sama pria yang seperti Koichi. Dan ibu Koichi ini menghantam Koichi dengan quick flying punch. Buset, quirk yang emak-emak banget ini mah. Di sini juga ada Pop yang datang bertamu. Selain itu ada pula Knuckle dengan mode sopan yang datang untuk menutupi identitas hero Koichi. Di sisi lain, ibu Koichi mengungkapkan kalau dia tak setuju Koichi menjadi seorang pahlawan, sebab bagi ibu Koichi, pahlawan hanyalah babu bagi masyarakat. Mendengar perkataan ibu Koichi yang diskriminatif, Pop kemudian tersinggung dan akhirnya pulang. Pastinya Pop di sini marah karena bagi Pop, Koichi adalah pahlawan yang sudah menyelamatkan nyawanya. Chapter 17. Di hari berikutnya, Makoto, Koichi, dan ibunya tengah jalan-jalan keliling kota Tokyo. Kemudian Koichi melihat merchandise kostum All Might edisi Asakusa. Kemudian mereka menaiki bus tour, dan di saat yang sama ada seekor kucing yang naik ke atap bus. Nah, tiba-tiba terjadi mati mesin pada bus yang ditumpangi Koichi, yang rupanya bus ini sudah di take over sama kucing. Dan kucing tadi ternyata memiliki kuir, ditambah lagi si kucing ini disengat oleh lebah trigger. Akhirnya bus ini menyatu dengan si kucing tadi, dan kucing ini memiliki kuir berupa Monster Cat. Buset, ngeri juga kuirnya. Bus kemudian hilang kendali, dan kini Knuckle dan Pop berusaha untuk mengendalikan bus yang dikendalikan oleh si kucing. Karena makin tak terkendali, akhirnya datanglah pro hero Ingenium untuk menolong. Sementara itu, Knuckle mengarahkan si bus kucing ini ke tol kosong. Melihat kondisi yang semakin sulit, Ingenium akhirnya meminta ke sidekick-nya, yakni Enigma, untuk memindahkan penumpang secepat mungkin. Semuanya berhasil diselamatkan, kecuali Makoto yang masih terjebak di dalam bus kucing. Maka dari itu, Ingenium lari secepat mungkin untuk menolong Makoto. Tapi terjadi masalah pada Quirk Engine milik Ingenium, yakni dia kehabisan bahan bakar. Syukurnya tiba-tiba saja ada Koichi yang menyusul Ingenium untuk memberikan bahan bakar berupa jus jeruk. Dan kini Ingenium dan Koichi bekerja sama untuk menyelamatkan Makoto. Chapter 18. Kita beralih ke beberapa menit sebelum Koichi menyusul Ingenium, di mana para sidekick Ingenium mulai panik karena Ingenium kehabisan bahan bakar. Maka dari itu, Koichi menawarkan diri untuk membantu Ingenium. Ibu Koichi awalnya melarang, namun Koichi bodo amat, dan kini langsung mengejar Ingenium dengan quirknya. Kembali ke timeline sekarang, saat ini Ingenium dan Koichi kesulitan menghadapi si bus kucing yang hilang kendali. Koichi lantas berniat menahan si bus kucing, dan berkat Koichi, si bus kucing ini teralihkan, sehingga ini kesempatan Ingenium untuk melumpuhkan bus kucing. Kondisi akhirnya semakin mencekam karena kini mesin Ingenium mengalami overheat yang jika Ingenium paksa maka akan jadi masalah. So maka dari itu kini Koichi yang mengambil alih penyelamatan. Koichi akhirnya sampai ke dalam bus kucing untuk menyelamatkan Makoto. Sementara itu Ingenium akhirnya terpaksa meningkatkan kecepatan mesinnya hingga mengaktifkan kekuatan roket. Koichi dan Makoto berhasil kabur dari dalam bus. Namun kondisi mereka saat ini terjatuh dari ketinggian. Sialnya, lagi-lagi kecepatan Ingenium masih kurang di sini.
Dan kini Koichi kebingungan. Dalam kebingungan ini, Koichi tiba-tiba mengaktifkan kemampuan barunya, yakni dengan cara terbang di atas udara. Alhasil, kini Koichi berhasil menyelamatkan Makoto dan terungkap juga kalau dia bisa terbang dengan quirknya. Terakhir, Makoto dan ibu Koichi akhirnya tahu kalau Koichi adalah seorang pahlawan ilegal atau vigilante. Dan ya, ibu Koichi akhirnya menerima pilihan itu. Di sisi lain, karena Koichi akhirnya menemukan kemampuan baru, maka kini tugasnya untuk berlatih terbang setinggi mungkin dengan quirknya. Dan Vigilante volume 3 pun berakhir. Well, volume 3 ini cukup padat saya rasa, dimana pada volume 3 ini terungkap kalau sistem pahlawan awalnya dimulai dari vigilantisme. Kemudian terungkap juga kalau detektif Sukauchi ternyata memiliki adik perempuan, yakni Makoto Sukauchi, yang memiliki quirk poligraf atau quirk pendeteksi kebohongan. Selain itu, ibu Koichi memiliki quirk Flying Punch yang cukup mengejutkan. Dan yang lebih menarik adalah ada kucing yang memiliki quirk. Jadi dengan fakta bahwa kucing juga bisa memiliki quirk, ini akan menjelaskan kalau hewan juga bisa memiliki kekuatan super di dunia My Hero Academia. Ya, sebenarnya ini kasus yang sudah lama sih, sebab Nezu, si kepala sekolah Yue juga adalah kasus hewan yang memiliki quirk. Itulah pembahasan kita pada kali ini. Sanggap apabila ada yang kurang, request juga di kolom komentar untuk pembahasan selanjutnya. Dan akhir kata, see you next time.